Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Qurrata Aini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Natijaya. Saya Naila Jauzah. Saya Naisari. Kami dari kelas 10 ke 7 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teks laporan hasil observasi meliputi pengertian laporan hasil observasi, kategori umum laporan hasil observasi, tujuan laporan hasil observasi, ciri-ciri laporan hasil observasi, struktur laporan hasil observasi, kaidah kebahasaan, dan langkah menulis laporan hasil observasi. Sebelumnya, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi merupakan teks hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Teks laporan hasil observasi ini terbagi menjadi 3 kategori umum. Yang ke-1 ada fenomena alam, contohnya hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Yang kedua ada peristiwa budaya, contohnya ada kebudayaan, kebahasaan, dan adat istiadat. Yang ketiga ada kondisi sosial, contohnya ada transportasi, hukum, dan pendidikan. Tujuan teks laporan hasil observasi yaitu 1. Mengatasi suatu persoalan, 2. Melakukan pengawasan atau perbaikan, 3. Mengetahui perkembangan suatu masalah. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang atau memihakkan terhadap sesuatu. Yang keempat, ditulis secara lengkap dan sempurna. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi, berisi pendahuluan atau pengantar hal umum mengenai objek secara garis besar. 2. Deskripsi bagian, berisi uraian objek secara mendetail. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi penjelasan manfaat atau penggunaannya dalam kehidupan. Kaidah kebahasaan teks laporan observasi. 1. Kata umum atau hipernim. 2. Menggunakan frasa verbal atau kelompok kata kerja. 3. Kata bersinonim. 4. Kata berantonim. 5. Konjungsi atau kata hubung. 6. Perubahan verba atau kata kerja menjadi nominal atau kata benda. 7. Kalimat simpel dan kompleks. Langkah-langkah menulis teks laporan observasi. 1. Menentukan topik. 2. Merencanakan penyelesaian masalah. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Yang keempat, mencatat hasil pengamatan. 5. Menulis kembali hasil pengamatan. 6. Penyusun kerangka laporan. 7. Penyusun laporan hasil observasi. 8. Menyunting teks hasil observasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.